Saya Hasnidar, CGP Angkatan 11 untuk Aceh Besar. Ada tugas tentang demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi tugas kami mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah untuk bagaimana kebijakan-kebijakan yang Bapak ambil setiap ada kasus-kasus di sekolah ini. Mungkin salah satunya yang saya ambil ada Bapak sebagai kepala sekolah SMK 1 Rumah, sekolah tempat saya bertugas, Pak ya. Ini ada beberapa pertanyaan mungkin yang saya ajukan ke Bapak yang bisa menjadikan masukan dan pembelajaran buat kami calon CGP, Pak ya. Ini pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Baik, terima kasih Bu Asnidar. Terlebih dahulu mungkin saya perkenalkan diri. Nama saya Dr. Idris Dahlan, Kepala SMK Negeri 1 Bunga. Terkait dengan pertanyaan Ibu tadi tentang mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama ini kan. Jadi setiap ada permasalahan kita terlebih dahulu melakukan identifikasi masalahnya, sejauh mana masalah itu tersebut, misalnya apakah termasuk kategori berat, ringan, sedang dan sebagainya. Jadi dengan adanya identifikasi ini, kemudian kita dapat melakukan pemetaan, dapat merumuskan nanti bagaimana penyelesaiannya. Karena setiap penyelesaian kasus ini kita kalau ada misalnya dua pihak, kita kedua-duanya harus kita tanya, kita diskusikan. Tidak boleh misalnya kita mendengar salah satu pihak. Jadi dua-duanya harus kita tanya. Setelah itu baru kita menimbang bagaimana penyelesaiannya. Itu. Ya. Kemudian ini yang kedua, kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita nih, SMK Negeri 1 Lubna, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira sama-sama benar dalam kasus tersebut. Bagaimana Bapak mengambil keputusan? Ya, setiap kasus pasti kan ada lebih kurangnya. Kan ada misalnya yang terbenar di antara yang benar. Kita dapat dari hasil identifikasi tersebut. Jadi mungkin kalau misalnya saya tidak bisa memutuskan sendiri, dengan sendirinya kan sekolah memiliki manajemen, ada wakil-wakil, ada bidang-bidang. Kemudian jadi orang-orang atau pihak-pihak inilah yang kita panggil, yang saya panggil dengan memanggil manajemen sekolah, karena setiap sekolah dengan sendirinya kan ada bidang-bidang, ada wakil yang membantu kepala sekolah. Jadi sekolah yang kita jalankan dengan sendirinya kan saya sebagai manajer, jadi kegiatan-kegiatan manajerial ini harus jalan. Jadi dengan sendirinya kalau ada kasus-kasus yang mengharuskan menghadirkan mereka, saya tetap berdiskusi dengan wakil-wakil, dengan manajemen sekolah. Berarti Bapak tidak mengambil keputusan sendiri, tapi meminta masukan atau saran dari manajemen sekolah, Pak ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan? Prosedur yang kita lakukan selama ini setelah tadi mengidentifikasikan masalah, kemudian mendiskusikan dengan guru-guru sebagai manajemen sekolah, baru kita mengambil keputusan. Kalau seandainya keputusan tersebut tidak rumit, itu biasanya saya putuskan sendiri. Tapi seandainya keputusan tersebut agak rumit, yang mengharuskan misalnya menghadirkan saya berdiskusi
Jadi saya panggil dulu beberapa orang untuk kita diskusikan. Semoga nantinya dapat menghasilkan keputusan yang lebih adil, lebih bijak, dan dapat memuaskan semua pihak. Jadi selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema kira-kira apa aja, Pak? Jadi setiap kasus ini kan kalau yang terkait dengan moral dengan sendirinya kan kita harus berbicara menyelesaikan masalah ini secara persuasif, artinya secara bujuk rayu, berbicara dari hati ke hati. Jadi dengan adanya dengan menempuhkan langkah-langkah persuasif ini sehingga nantinya tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Berarti biar hasil keputusan yang diambil itu lebih tepat, Pak ya. Kemudian hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya, Pak? Setiap kasus dia akan berbeda, artinya dia akan unik. Artinya antara satu kasus dengan kasus lainnya dia tidak berbeda tempat, berbeda pelakunya kan. Jadi dengan sendirinya kan kita kadang-kadang memutuskannya secara berdasarkan berat ringan itu, berat dengan kasus yang kita temui. Jadi kadang-kadang kan walaupun misalnya kasusnya melibatkan banyak orang, tapi kasusnya misalnya ringan, jadi itu bisa kita putuskan pada hari itu juga. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk prosedur atau seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Bapak punya jadwal tertentu misalnya dalam Ya, setiap kasus kan seperti tadi kan dia kan ada kasus sedang, ringan, berat. Kalau misalnya berat, rumit dan mengharuskan misalnya diputuskan tidak pada hari ini, saya misalnya harus berdiskusi dulu dengan tim manajemen sekolah. Berarti ini kita jadwal ulang misalnya 2 hari ke depan misalnya kapan. Jadi tentu dengan sendirinya kan sudah kita panggil dulu pihak-pihak yang terlibat tadi, sehingga nantinya dari hasil pemetaan tersebut baru kita putuskan. Misalnya kalau misalnya kasusnya ringan kan tidak terlalu dilematis, jadi saya sebagai pimpinan mungkin bisa kita putuskan pada hari itu juga. Tapi kalau misalnya terlihat agak rumit, melibatkan misalnya banyak pihak, jadi kita jadwal ulang. Jadi saya sebagai pimpinan kan harus mempertimbangkan dari berbagai segi sehingga nanti menghasilkan keputusan yang benar-benar bijak dan menyenangkan semua pihak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini memudahkan atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya kan di sekolah kita kan ada tim. Selama ini saya kan sering melibatkan karena kita dalam manajemen itu kan manajemen itu bekerja adalah tangan-tangan maksudnya. Kalau secara artian yang pendeknya ya. Jadi sebagai pimpinan saya kan harus menggerakkan semua orang-orang yang membantu di bidang manajemen. Jadi setiap ada keputusan, setiap ada persoalan, termasuk program-program sekolah, misalnya kan yang mengharuskan saya berdiskusi dengan tim, dengan dewan guru itu saya lakukan selama ini. Ya, berarti Bapak dalam mempermudah Bapak dibantu oleh tim-tim di sekolah kita ya Pak. Iya. Kemudian ini pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira apa pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman saat Bapak mengambil keputusan dilema etika?
seperti selama ini kan kita tahu bahwa setiap persoalan, setiap kasus dilema yang terjadi tidak ada jalan keluar. Artinya yang sangat penting adalah musyawarah, kemudian kita lakukan pendekatan dari hati, approach yang baik, sehingga nantinya setiap kasus ini bisa terselesaikan dengan baik. Yang paling penting adalah bisa memuaskan semua pihak dan tidak ada merasa kalau yang besar ini kita berusaha minimalisir kekeliruan atau ketidakadilan dalam pengambilan keputusan. Jadi sehingga nantinya keputusan yang kita telurkan dan kita lahirkan benar-benar memuaskan pihak-pihak yang tadi dilema atau yang bersetuju tadi. Ya, berarti nanti bisa menghasilkan keputusan yang bijak ya. Maksudnya sesuai harapan semua pihak, jangan memberatkan satu pihak gitu Pak ya. Ya, karena kita kan lembaga pendidikan kan, lembaga pendidikan dia berbeda dengan kita bukan hakim. Kalau hakim kan kita putuskan itu ada berdasarkan undang-undang. Kalau misalnya melanggar undang-undang A berarti hukumannya begini, sanksinya ini. Kalau kita kan pendekatannya dari hati, pendekatan secara persuasif, secara bujuk rayu, sehingga nantinya itu lebih lebih terkesan secara kekeluargaan daripada kita putus secara misalnya kita vonis kamu yang bersalah ini, kamu yang tidak benar, kamu yang tidak ini, yang tidak itu kan. Jadi demikian. Dari keputusan kita biasanya kita ada, karena kita lembaga pendidikan, ada rasa kasihannya Pak ya. Ya, ada rasa kasihan dan rasa kepedulian. Mungkin kalau misalnya di kasus-kasus seperti mungkin di siswa kita ada suatu masalah, ada keluarga dia gitu, jadi kita ada rasa peduli dan rasa kasihan gitu Pak ya. Iya. Mungkin itu saja Pak yang perlu saya tanyakan ke Bapak. Banyak sekali mungkin masukan atau pembelajaran buat saya dari hasil wawancara dengan Bapak. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Terima kasih waktu yang Bapak sediakan. Itu aja Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Ini Pak, saya Hasnida, calon guru penggerak angkatan 11 untuk Aceh Besar. Kami ada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang ditugaskan untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah, salah satu saya ambil Bapak. Di sini kami mewawancarai tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi di situ saya mencoba untuk mewawancarai Bapak tentang bagaimana cara-cara Bapak dalam mengambil keputusan di lingkungan sekolah yang Bapak pimpin ini, di SMA Insapudin Bapak ya. Ya, ini pertanyaan pertama yang ditugaskan ke kami. Di sini ada 9 pertanyaan yang harus kami sampaikan kepada Bapak. Mudah-mudahan Bapak bisa menyediakan waktu lebih untuk saya untuk membantu menjawab beberapa pertanyaan ini Pak ya. Baik Bu, Ibu Hasnida yang telah jauh-jauh datang dari Longa ke sini, SMK 1 Longa. Alhamdulillah, terima kasih, selamat datang Bu. Saya di sini sekolah selaku pimpinan atau kepala sekolah SMA Insapudin Banda Aceh, di mana waktu Ibu minta, alhamdulillah akan kami penuhi. Selamat Bu. Mudah-mudahan wawancara kita di sini akan menghasilkan suatu yang terbaik dan bawa berkah untuk kita semua. Mudah-mudahan Ibu juga sehat, lancar semuanya, sukses selamanya. Terima kasih Bu. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan ke Bapak ini kan, selama ini kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik Pak Bu Salim, terima kasih.
Baik, saya akan jawab pertanyaan dari yang pertama itu. Di dalam kita memimpin sekolah ini kita selalu kan mengadakan identifikasi kasus-kasus yang terjadi, di mana saat kita melakukan pengamatan itu terlebih dulu kita berharap kasus yang terjadi dengan mendengarkan kritik atau kabar-kabar dari pihak terkait sehingga dapat mengecek kebenarannya. Kalau kita lihat ya intinya jika sesuatu itu salah maka kita anggap selalu salah dan kita harus cek ulang. Kemudian selanjutnya kita ambil tindak lanjutnya. Namun jika ada hal yang sebetulnya benar terjadi maka kita harus dapat musyawarahkan sehingga hal yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Terima kasih. Ya. Ya. Ini ada pertanyaan yang kedua. Ini selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, baik Bu. Semua permasalahan itu pasti ada solusi untuk kita tuntaskan, mengambil kesimpulan. Salah satu yang saya lakukan adalah dengan cara berdiskusi dengan dewan guru atau sebagai warga sekolah atau stakeholder yang sekolah sehingga kata mufakat untuk musyawarah mufakat itu dapat kita ambil bersama. Terima kasih. Berarti secara mufakat Ya. Bapak yang lakukan ya. Iya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Setelah itu permasalahan ada, kita akan melakukan tindak lanjut dengan membuat suatu berbagai macam langkah. Yang pertama, saya akan mengecek dulu permasalahannya, kemudian menentukan pihak mana yang terkait, karena mungkin tidak semuanya, dan kita diskusikan dengan dewan guru. Jika menyangkut dengan kepentingan sekolah, pada umumnya kita kemudian mengambil keputusan, di mana keputusan itu berkaitan dengan tugas saya pribadi, maka saya akan putuskan sendiri dengan mempertimbangkan baik buruknya sesuai dengan aturan yang berlaku, karena dimanapun kita memimpin kita menjadi suatu panutan yang terbaik. Kemudian hal yang selama ini Bapak anggap efektif dan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti apa Bapak kira-kira? Kalau kita lihat dari hasil diskusi dengan pihak yang terkait, kita dapat melihat permasalahan tersebut dari hati ke hati dan memudahkan mengambil kesimpulan. Karena kalau hati sudah bicara baik, tentu hasilnya akan baik. Kalau hati berpihak pada yang tidak baik, mungkin hasilnya tidak baik, sehingga kesimpulan kita itu menguntungkan semua pihak. Keputusan Bapak yang Ya. ambil berarti terbaiklah untuk semua, tidak ada yang merugikan gitu Pak ya. Kemudian hal yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak alami saat ini, kira-kira gimana tuh Pak? Kalau kita lihat itu ketika saya memimpin, dan setiap pemimpin itu harus bijaksana dalam mengambil memutuskan persoalan yang berkaitan dengan perasaan kasihan. Kalau kita pada perasaan pada pihak tertentu, di situ terkadang kita merasa sangat sulit. Jadi harus dapat kita putuskan seadil-adilnya, sebaik-baiknya dan dapat menguntungkan semuanya sesuai dengan aturan. Ya. Misalnya dalam kasus-kasus yang Bapak hadapi ada rasa kasihan untuk yang bersangkutan ya? Iya, untuk membimbing dia agar lebih baik lagi, bukan menghukum. Bukan hukum. Ya. Ya misalnya saat kenaikan kelas ada anak yang harus ditinggalkan kelas Iya. itu Memang terasa Bu, tapi itu memang harus dilakukan. Yang A tetap A. Nah, kalau siapa makan tapi itu yang benar. Kalau A tetap A, B tetap B. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, setiap itu kita butuh waktu, butuh jenjang. Nah, tergantung seberapa mendesak persoalan atau seberapa besar pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin itu dalam mengambil kesimpulan. Contoh misalnya, apabila diperlukan untuk berembuk dengan waktu yang jangka panjang kita lakukan. Kalau untuk mempermudah kita memerlukan waktu dari pihak yang terlibat. Kita lihat dulu, saya memutuskan alokasi waktu khusus. Ada yang waktu kita khususkan, ada yang harus seketika kita putuskan. Contoh kalau ada anak sakit, kita putuskan tuh harus dibawa ke rumah sakit. Tidak mungkin kita tunggu. Itu. Jadi ada alokasi waktunya dan pilihan alternatif.
Ya, berarti tergantung kasusnya ya Pak. Kalau iya, misalnya apa yang kasus yang harus mendesak bisa gitu, langsung. harus kita selesaikan, ambil langsung Nggak keputusan. mungkin kita tunda-tunda. Iya, berarti kalau misalnya ada segala sesuatu yang bisa kita mungkin jangka panjang, kita tunggu Buat- dulu iya. jadwalnya, kita atur dulu Iya, strateginya iya. Pak ya untuk mengambil keputusan. Boleh. Di sini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, semua itu kan ada efek di mana kita dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya kalau kita lihat di sini dengan kita melibatkan dewan guru, ya kita memutuskan sesuatu itu berkaitan dengan persoalan sekolah. Kalau faktor di sekolah berarti dewan guru harus kita libatkan, kemudian warga sekolah harus kita libatkan. Tergantung faktor di mana keputusan itu kita ambil. Sama juga seperti seorang wali kelas tadi, memutuskan anak itu naik dan sebagainya, itu kan faktor, banyak faktor kehadiran, faktor nilainya, faktor akhlak, tingkah laku, budi pekerti dia. Mungkin itu. Berarti intinya kalau misalnya segala sesuatu kasus yang terjadi di sekolah yang Bapak pimpin ini Iya. tidak Bapak ngambil keputusan sendiri. Tidak boleh. Kita tapi menerapkan harus- manajemen berbasis sekolah, MBS. Semua itu berbasis sekolah. Berarti harus warga sekolah harus Iya, dilibatkan iya, semua iya, ya Pak. iya. Kemudian dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dalam etika untuk selama ini Pak? Iya. Baik, dari semua hal yang telah kita bicarakan tadi, semua persoalan itu dapat dicari, diambil solusinya biar tuntas. Jika ada jalan keluar melalui diskusi, kita laksanakan diskusi bersama sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena setiap itu ada etikanya, ada aturannya, dan kita mempertimbangkan dampak baik buruknya. Itu yang sangat penting. Di mana dampak baik buruk itu sangat kita minimalkan yang paling dampak buruknya. Yang kita unggulkan itu adalah dampak baiknya. Karena keputusan itu untuk kita bersama dan harus dapat dinikmati atau diambil secara kebersamaan. Dan keputusan itu sangat final, tidak bisa kita tolerir yang lain lagi. Jadi dampak positif itu lebih unggul, dampak negatif kita minimalkan, kita kurangkan, sehingga kebersamaan itu indah untuk selama-lamanya. Berarti keputusan itu harus benar-benar tepat ya kita ambil, Tepat jangan sasaran. sasaran. Iya, tepat Nanti sasaran. bisa merugikan Orang lain. orang-orang lain. Karena Iya. keputusan itu kan Iya. yang pastinya kalau di lembaga pendidikan kan Bapak yang tertinggi, berarti Iya. Bapak lah yang penentuan keputusannya Sang Bapak kaptennya. ya. Kemana dibawa misalnya sebuah perahu atau kapal itu nahkodanya sangat tergantung. Iya, Kalau walaupun nahkoda. diputuskan sama guru-guru lain begitu, Iya. tapi penentuan akhir pasti Kita harus ada pertimbangan khusus dengan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mungkin itu sehingga lembaga yang kita pimpin ini berjalan seperti yang kita inginkan dan punya visi misi dan tujuan semuanya. Alhamdulillah akan berjalan. Semoga gitu. Iya. Terima kasih Pak, mungkin itu aja yang kami perlu pertanyakan di Iya. Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa menjadi masukan buat kami. Iya, selamat juga untuk Ibu, mudah-mudahan sukses selalu, lancar, sehat, dan dilindungi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Udah, terima kasih Pak. Bapak sudah menjawab beberapa pertanyaan dari saya yang saya ajukan. Semoga dari jawaban-jawaban Bapak bisa menjadi masukan atau ilmu buat kami ke depannya. Insya Allah, Bu. Dan apa namanya? Dan terima kasih juga buat waktunya, Bapak sudah meluangkan waktu untuk Insya Allah, kami. iya. Mungkin Bapak sibuk tadinya Iya. dengan kedatangan kami. Nggak Terima apa-apa, Bu. kasih Bapak udah Jadi sebagai meluangkan penyemangat kami, Bu. Motivasi. sudah meluangkan waktu untuk saya dalam mewawancarai Bapak. Terima kasih banyak Pak.